warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, salam sejahtera semua pada Bapak Ibu tim penilai yang kami hormati. Ini saya izinkan memperkenalkan kami dari Kota Tangerang dulu. Ya secara singkat aja karena 10 menit kalau kenal satu-satu habis nih waktunya. Saya Ari, Wali Kota Tangerang. Di samping kanan saya Pak Nana, Kepala Dinas PU. Ya, ini ada Pak Herman, Kepala Dinas Perhubungan. Pak Gunawan, Kasat Lantas Kota Tangerang. Di belakang ada Pak Mumung, Kasatpol PP. Bu Tiwi, ya, ini Kepala Dinas Kesehatan. Dr. Ati, Direktur RSUD. Ini dari Jasara Harja, Pak ya. Pak Yatman ya, Pak ya. Terus teman-teman dari Dinas Perhubungan. Jadi merupakan kehormatan buat kami bisa sharing sedikit banyak pengalaman Kota Tangerang dalam rangka mewujudkan transportasi Kota Tangerang yang berkeselamatan. Tentunya apa yang nanti kami paparkan mungkin masih banyak kekurangan dan kami mohon kiranya Bapak Ibu sekalian, ini kelihatannya tim penilainya banyak dari kementerian dan lain sebagainya, banyak bisa memberikan masukan kepada Kota Tangerang agar masyarakat Kota Tangerang bisa merasa nyaman, aman ada di Kota Tangerang yang merupakan bagian dari program pemerintah Kota Tangerang. Salah satunya adalah mewujudkan kota livable city, kota layak huni. Lanjut. Bapak Ibu sekalian, Kota Tangerang itu berada di sebelah barat Jakarta, ya. Cuman kita lebih senang sekarang tuh nyebutnya Jakarta tuh ada di sebelah timurnya Tangerang. Karena orang yang mau ke Jakarta ada 63 juta orang tiap tahun itu pasti lewat Bandara Soekarno-Hatta. Cuman masih sedih kita karena Soekarno-Hattanya masih ditulis Soekarno-Hatta Jakarta. Padahal wilayahnya 100% ada di wilayah Kota Tangerang. Sebenarnya. Jadi penduduknya kurang lebih 1,6 juta ya, dengan density kurang lebih 8,841 jiwa per kilometer. Kota Tangerang sendiri memiliki banyak akses. Selain dari Bandara Soekarno-Hatta, kita ada 2 ruas tol, yaitu tol Sediatmo dan tol Jakarta Merak. Insya Allah ke depan Kota Tangerang punya 5 ruas tol. Kunciran bandara itu dari Alam Sutra ke bandara. Terus ada tol yang rencana Semanan Sunter akan kita kembangkan menjadi Kota Tangerang Sunter. Dan yang terakhir itu adalah tol dari Selapajang, Neglasari ke Balaraja nyambung ke Jakarta Merak. Sehingga mudah-mudahan untuk akses transportasi tidak hanya udara, darat, kita juga ada kereta double track. Tahun ini kita sudah, dari tahun kemarin kita sudah menggunakan busway ke Jakarta, dan tahun depan kita mulai implementasi satu koridor untuk BRT dalam kota. Lanjut. Kondisinya Kota Tangerang berdasarkan laporan Kementerian Perhubungan sebenarnya kemarin, Kota Tangerang termasuk ranking 7 terpadat begitu ya. Tapi kalau bicara Jabodetabek, alhamdulillah Kota Tangerang sih ya rada-rada berkurang lah macetnya dibandingkan Bogor, Bekasi dan sebagainya. Makanya alhamdulillah saya bilang teman-teman semua jangan sampai Kota Tangerang dianggap di luar planet bumi gitu karena saking fact-nya. Jadi komitmen kita semua bagaimana bisa meningkatkan kecepatan masyarakat sehingga masyarakat merasa nyaman. Jadi kondisi existing Kota Tangerang sekarang rata-rata kecepatannya ada di 22 dengan vehicle volume kapasitas ini ada di 0,82. Lanjut. Dan alhamdulillah ini yang menjadi motivasi kami juga pada tahun 2010 Kota Tangerang itu tergabung menandatangani deklarasi Kyoto. Waktu itu saya berangkat masih menjadi wakil wali kota, dan kita tergabung dalam Environmentally Sustainable Transport. Artinya ini menjadi komitmen pemerintah kota yang secara berkelanjutan ya, agar sistem transportasi juga tetap memperhatikan wawasan lingkungan dalam rangka mewujudkan salah satu aspek utamanya adalah keselamatan transportasi. Lanjut. Ini beberapa permasalahan yang ada di Kota Tangerang. Ya, Kota Tangerang sebagai kotanya kaum urban tidak lepas dari masalah kecelakaan lalu lintas. Jadi kurang lebih ada 24 titik daerah-daerah yang rawan lalu lintas yang tersebar hampir di setiap kecamatan. Di Kota Tangerang ada 13 kecamatan, 104 kelurahan. Dan ini tentunya komitmen kami semua untuk bagaimana meminimalisir kecelakaan ya, yang ada di Kota Tangerang. Salah satu kondisi jalan di Kota Tangerang dari tahun ke tahun ya, dari 2010 ada 236 kondisi baik, sekarang sudah 305 dengan rusak sedang itu ada 0,5 km, rusak ringan
kurang lebih ini 0,1 ya. Kita juga sekarang ini tahun ini sudah mulai peningkatan kualitas jalan yang tadinya jalan aspal dengan menggunakan betonisasi sehingga umur jalan bisa semakin meningkat. Tapi masalah-masalah yang kita hadapi ya PKL ini, karena di Jakarta diuber-uber pada pindah ke Tangerang semua PKL-nya. Makanya saya sekarang cari Satpol PP yang ada berkumis gitu, dianggap galak. Ya, tahun ini kita mulai tahun penertiban sehingga PKL, pedagang dan lain sebagainya mulai kita repositioning, kita masukkan ke taman-taman kota seperti itu. Dan ini kondisi trotoar tahun ini juga sedang banyak pembangunan untuk menambah trotoar, karena happy city adalah happy people gitu ya. Kita punya lahan, artinya kita berusaha bahwa sarana-sarana infrastruktur ini harus bisa dinikmati oleh masyarakatnya. Jadi jangan sampai trotoar dipakai PKL, jalan dipakai parkiran dan lain sebagainya, sehingga masyarakat tidak bisa menikmati ruas-ruas atau infrastruktur yang ada di Kota Tangerang. Lanjut. Di Kota Tangerang kami akui masih banyak ya perilaku kendaraan yang masih belum menyalakan lampu, menurunkan penumpang tidak di halte, tidak menggunakan helm, lawan arah, kesemrawutan lalu lintas, parkir di lokasi yang terlarang. Ini kebetulan teman-teman dari Lantas dan Dishub terus melakukan penertiban ya, sehingga nanti masalah-masalah itu bisa terus kita minimalisir. Ini hasil uji kelaikan kendaraan dari tahun ke tahun ya. Persentase yang tidak melaksanakan ujian sebenarnya mengalami penurunan ada di tahun ini, dan di 2013 karena semakin di kendaraan wajib uji itu peningkatan kendaraan ya. Nah, ini jumlah kendaraan wajib uji yang tidak melaksanakan uji di 2013, tapi kita coba akan tekan di 2014 ini, dan ini terus kita sosialisasikan sehingga kendaraan yang melintas di Kota Tangerang adalah naik. Ada 5 pilar aspek keselamatan jalan yang coba kita implementasi di Kota Tangerang. Yang pertama adalah manajemen keselamatan jalan, yaitu terwujudnya keselarasan penyelenggaraan program keselamatan jalan di daerah Kota Tangerang. Yang kedua adalah jalan yang berkeselamatan, artinya tersedianya ruang lalu lintas berupa prasarana jalan yang berfungsi secara layak dan optimal. Kendaraan yang berkeselamatan, ya ini terpenuhinya kelaikan operasi kendaraan guna menekan tingkat kecelakaan. Pengguna jalan yang berkeselamatan, terpenuhinya kecakapan dan perilaku tertib pengguna kendaraan dalam berlintas, dan penanganan pasca kecelakaan, yaitu tersedia penanganan tanggap darurat pasca kecelakaan yang optimal. Nah, ini kita jabarkan. Program yang pertama adalah adanya koordinasi dari rekan-rekan stakeholder pemangku keselamatan jalan, yaitu dengan melakukan program Haksiklar keselamatan jalan daerah antara Polres, Pemda, dan Jasara Harja. Pemda tentunya melibatkan seluruh SKPD yang bertanggung jawab dalam rangka meningkatkan pelayanan, khususnya pelayanan keselamatan jalan daerah. Yang berikutnya adanya penanganan black spot terpadu. Ini antara Polres dan Pemda, biasanya juga dibahas dalam rapat-rapat Bakor Lantas. Ini suasana Rakor of Safety Partnership Action ya, antara semua pihak, yaitu dari Denpom, dari Perhubungan, PU, Pol PP, Pendidikan, Kesehatan, dan juga Jasara Harja. Lanjut. Yang kedua adalah program jalan yang berkeselamatan, yaitu pembangunan dan pemeliharaan jalan, pembangunan trotoar di Dinas PU. Tahun ini pemerintah Kota Tangerang juga menambah geometri jalan gitu, memperluas sehingga masyarakat tuh mengurangi kerentanan kecelakaan yang ada di intersection seperti itu. Ya, kita sudah mulai. Ini besarnya anggaran pembangunan khususnya untuk Dinas Pembangunan Infrastruktur ya, itu dari tahun ke tahun meningkat. Alokasi sektor jalan dan jembatan juga meningkat ya, dan panjang jalan kota juga terus dikembangkan. Jadi kebetulan saya baru jadi wali kota berapa bulan ya? Sekarang jalan 9 bulan gitu. Memang hasil evaluasi dari tahun ke tahun ini terus kita tingkatkan di akhir 2013, 2014. Bahkan kita sekarang ini mencoba menginterkoneksikan antara pengembang yang ada di Kota Tangerang untuk mengurangi kemacetan-kemacetan yang ada di jalur-jalur utama di Kota Tangerang. Lanjut. 3 menit lagi, Pak. Baik. Pemerintah Kota Tangerang sudah mengembangkan ATCS. Alhamdulillah sekarang itu ada 33 ya. 33 ruas jalan yang dimonitor, dan Polres Metro juga sudah memiliki. Tahun ini ada program bersama, kita baru bahas, itu adalah menginterkoneksi
Automated Transport Control System dari Disub dengan Polres biar sama-sama dipantau. Dan ATCS kita juga sudah punya video streaming, ada di websitenya disub.kotatangerang.go.id. Ini program keselamatan rekan-rekan PPP ya, mencoba melakukan sosialisasi penertiban, juga kendaraan berkeselamatan, pemeriksaan, lanjut. Lalu program pengguna jalan yang berkeselamatan ya, sosialisasi terus. Dan alhamdulillah pelayanan SIM di Kota Tangerang itu terbaik Polda Metro Jaya. Makanya kita doain Kasat Lantas kita masuk surga sama SIM-SIM-nya. Karena pelayanan masyarakat lebih baik gitu. Ya, yang terakhir adalah sistem penanganan pasca kecelakaan. Ini adanya kerjasama yang baik dari Lantas, Disub maupun dari Dinas Kesehatan dan RSUD Kota Tangerang. Alur sistem penanganan pasca kecelakaan ya, dari mulai pencegahan orang awam ketika terjadi kecelakaan dirujuk di rumah sakit Kota Tangerang, dan Kota Tangerang itu punya jaminan multiguna sehingga siapapun yang pengen kecelakaan di Kota Tangerang insya Allah ditanggung sama wali kotanya. Mudah-mudahan semua selamat gitu ya. Gitu. Ini program penanganan pasca Cibodas, Karawaci, Jatiwung ya, ada beberapa rumah sakit rujukan dan tersebar di 13 kecamatan di Kota Tangerang. Lanjut. Ini pasca kecelakaan tenaga kesehatan dan tenaga kesehatan puskesmas rumah sakit, transportasi ada Pusling ya, pengurusan ambulans rumah sakit, komunikasi Kota Tangerang punya Tangerang Call Center 150293. Jadi siapa aja yang pengen kecelakaan, kalau udah kecelakaan bisa menghubungi nomor ini ya, jadi bisa terinteraksi. Tadi JKN dan multiguna. Lanjut. Nah, ini program penanganannya. Lanjut, semua terintegrasi dengan kesehatan sebelumnya. Ini hasil sebentar. Lanjut, sebelumnya. Oke, hasil dan prestasi. Ya, ini dari tahun 2012-2013 untuk jumlah laka terjadi penurunan 43.390 sampai Juni 166. Mudah-mudahan tidak meningkat begitu ya. Dari kerugian materi juga terjadi penurunan. Benda juga demikian. Lanjut. Prestasi yang diraih, alhamdulillah dari 2007-2013 menurut Kota Tangerang penghargaan dari Polda Metro Jaya dengan Positive Policy Action. 2013 kemarin pemerintah Kota Tangerang melakukan penghargaan perhubungan, dan 2014 ini kita mendapatkan penghargaan Wahana Tata Nugraha ya, kategori lalu lintas. Lanjut. Ini evaluasi dan rencana perbaikan yang memang kita terus lakukan dari tahun ke tahun, dari waktu ke waktu. Baik di manajemen berkeselamatan, jalan berkeselamatan, kendaraan berkeselamatan, pengguna jalan, dan penanganan pasca kecelakaan. Lanjut. Terima kasih. Satu semangat untuk Indonesia Kota Tangerang. Selamat Hari Sumpah Pemuda. Ini ekspresi. Mohon maaf Pak kalau kita. Terima kasih Pak. Terima kasih banyak Pak. Sekarang saya persilahkan ke Wali. Coba Pak. Oke Pak, ini silakan. Terima kasih Pak Wali. Sebenarnya ada dua hal yang ingin kami sampaikan, Pak, bahwa keselamatan yang sangat penting adalah bagaimana kita memastikan kendaraan yang beroperasi di jalan, baik kendaraan pribadi maupun angkutan umum, bisa memenuhi standar keselamatan. Terkait dengan kinerja pengujian, Pak, apakah selama ini sudah didukung dengan biaya operasional pemeliharaan alat uji yang sudah memadai dan secara berkesinambungan dari tahun ke tahun. Itu yang pertama. Yang kedua, implementasi dari standar pelayanan minimal. Karena di sana ada aspek keselamatan, tadi disinggung sudah Bapak mengenai pembatasan umur kendaraan. Secara filosofi sebenarnya umur kendaraan tidak ada batasnya Pak, sepanjang itu laik jalan masih boleh dioperasikan. Tapi dalam aspek bagaimana kita memastikan masyarakat mendapat pelayanan yang baik, kita harus tunjukkan bahwa angkutan umum punya performa, punya kenyamanan yang baik. Nah, kami ingin tahu sejauh mana kebijakan Bapak terkait dengan implementasi standar pelayanan minimal tersebut. Masih. Silakan Bapak. Langsung aja Pak. Baik. Terima kasih Pak. Tadi apa yang Bapak berikan masukan kaitan dukungan biaya operasional tiap tahun ini, pemerintah Kota Tangerang menganggarkan berapa untuk biaya operasional ini? Kurang lebih 2 miliar Pak buat biaya operasionalnya. Bahkan tahun ini rencananya
kantor pengujian kendaraan kita akan kita integrasikan dengan pelayanan metrologi, Pak. Ya, jadi itu jadi satu kawasan terpadu. Jadi misalnya kalau ujian truk tangki misalnya, ya itu jadi one stop service buat masyarakat. Dan untuk implementasi angkutan umum, kita ini sekarang ini sedang berupaya mendorong angkutan-angkutan umum yang ada di Kota Tangerang itu untuk membangun sebuah wadah bersama gitu, sesuai dengan peraturan perundang-undangan, apa namanya itu istilahnya, konsorsium. Kenapa? Karena kita akan mulai tahun depan itu untuk membangun jalur BRT yang ada di Kota Tangerang, Pak. Jadi karena masyarakat Kota Tangerang ini sudah menjadi masyarakat perkotaan, artinya sekarang ini angkutan umum itu harus bisa bersaing dalam sisi kualitas pelayanan. Salah satunya adalah motor, Pak. Ya, jadi kita pengen mentransformasi kendaraan-kendaraan bermotor ini menggunakan transportasi publik, yaitu BRT. Rencananya kita akan mulai tahun depan, sehingga angkutan umum di Kota Tangerang mempunyai standar yang baik. Karena memang sekarang angkutan-angkutan yang ada di kita itu kebanyakan tuh mobil kayak semacam Grand Max gitu ya, kecil-kecil lah seperti itu, sehingga banyak mengambil ruas jalan. Bahkan ada di wilayah Ciledug itu ada bis biang lala jadi biang macet juga begitu. Makanya itu kita sudah bikin surat juga ke pemerintah Provinsi DKI dengan rencana jalur elevated busway, ya nanti kita akan transformasi bis-bis biang lala tadi menjadi komuter lain yang sifatnya itu langsung terintegrasi dengan DKI. Karena memang sekarang tidak bisa dipungkiri tuntutan masyarakat semakin tinggi. Rasanya itu beberapa hal yang bisa saya sampaikan. Mungkin selanjutnya Kepala Dinas Perhubungan bisa menambahkan. Cuma ingat waktunya, masih ada beberapa Iya. yang Iya. Silakan kalau mau nambahkan. Iya. Terima kasih untuk pembatasan umur kendaraan. Barangkali memang kita rencana di awal bulan November ini kita akan membuat perda. Jadi nanti kita akan batasi maksimal yang berada di nanti insya Allah dengan rencana penyusunan di awal November kita akan membuat perda. Oke. Pak Unggul, silakan Pak Unggul dari kepolisian. Baik. Dia akan lebih fokus Pak soal sampel user. Pak Wali Kota, saya di samping Yudi, saya apresiasi di Pak Wali Kota concern di safety. Artinya apa? Bahwa Kota Tangerang sudah menempatkan safety sebagai bagian dari kebijakan. Terima kasih saya. Kemudian sebagai juri Pak, untuk kebetulan saya bagian ke road safety, yang terjadi sebetulnya banyak sekali pelanggaran banyak ini. Dan ada upaya sebenarnya diamanatkan undang-undang bahwa program-program pencegahan kecelakaan ini harus terpadu. Nah, pertanyaan apakah di sana sudah terbentuk forum lalu lintas? Satu. Kemudian kalau sudah terbentuk, apa program-program pencegahan yang sudah dibicarakan? Karena untuk faktor manusia ini banyak yang unik. Karena satu kepala, satu tujuan, satu kegiatan di dalam berlalu lintas, sebenarnya ada program-program pendidikan sejak dini. Apakah program kebijakan yang sudah ada di sana menyangkut pendidikan formalnya ataupun non formal? Baik, terima kasih Pak. Kaitan untuk pencegahan kecelakaan, pemerintah Kota Tangerang kita sudah ada Pak forum lalu lintas. Makanya seringkali rumusan dari forum lalu lintas itu biasanya bikin surat cinta tuh Pak ke wali kota begitu untuk dilakukan perbaikan. Memang dulu awalnya ada masalah juga, misalnya terjadi kerusakan jalan Pak, terutama di ruas-ruas jalan nasional dan jalan provinsi yang kita tidak bisa lakukan patching perbaikan gitu ya. Tapi akhirnya kita mengambil kebijakan, kita bersurat ya, karena kadang kalau kita kerjain jalan provinsi, jalan nasional itu bisa jadi temuan BPK juga Pak. Tapi kemarin kita sudah konsultasi ke BPK bahwa demi keselamatan pengguna jalan, jalannya kita perbaiki, suratnya pun kita kirimkan. Karena memang kadang masyarakat di Kota Tangerang tuh nggak mau tahu itu jalannya milik kota, jalannya milik provinsi ataupun jalan nasional. Sehingga biasanya teman-teman dari forum lalu lintas ini memang terus mengupdate kerusakan-kerusakan ini mana, sehingga tadi angka kerusakan jalan bisa ditekan. Selanjutnya Pak, kaitan pendidikan sejak dini, mungkin nanti bisa dijelaskan di Kasat Lantas, karena memang pihak Polres ini melakukan pembinaan Pak. Bahkan ada anak-anak TK, anak-anak sekolah yang dididik PBB ya, baris berbaris ya,
Gitu. Makanya saya kadang kalau pas lagi ulang tahun Kota Tangerang, biasanya dia pentas 17 Agustus pentas, saya bilang anak-anak aja bisa dididik mengerti lantas gitu ya. Makanya SKPD juga harus paham supaya memang mengerti tentang kebutuhan masyarakat, bagaimana tertib berlalu lintas. Mungkin selanjutnya silakan Pak Kasat Lantas bisa menambahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau saya kami jawab masalah pendidikan usia dini terhadap anak-anak, masalah tertib lalu lintas, kita di Tangerang punya polisi cilik Cisadane. Polisi Cisadane ini setiap sekolahan dari SD diambil dari ranking 1 sampai 10. Alhamdulillah untuk di Polres Metro Tangerang, khususnya di Kota Tangerang, sekarang ada 100 anak-anak yang dididik untuk menjadi polisi cilik. Lanjut berkaitan dengan laka lantas, di Polres Metro Tangerang berkoordinasi dengan stakeholder, kami mengadakan sentral kecelakaan lalu lintas, di mana adanya di Polres Metro Tangerang Kota. Lanjut ada unit kecelakaan lalu lintas yang ada di black spot, yang mana di dalam titik 24 titik kecelakaan tadi diambil yang paling banyak kecelakaan yaitu ada di Jalan Dan Mogot. Jadi unit kecelakaan lalu lintas, cabang kecelakaan lalu lintas istilahnya itu ada di, selain di Polres, ada di Jalan Dan Mogot di depan PT Gas. Ada di situ untuk itu upaya-upaya kita dari lalu lintas. Demikian, terima kasih banyak Pak. Memang tinggal 5 menit, kalau begitu saya berurutan saja nanti baru dijawab sekalian. Ya. Silakan. Terima kasih untuk upaya-upaya yang dilakukan khususnya untuk pasca kecelakaan. Yang saya mau tanyakan di sini adalah koordinasi apa saja yang telah dilakukan dengan lintas sektor dan lintas program untuk penanganan kecelakaan, dan tolong dideskripsi tentang jaminan musim gunakan seperti Ya. apa. Lanjut Pak. Terima kasih Pak. Jadi kalau melihat data memang ada peningkatan penurunan kejadian maupun korban. Tapi tadi forum lalu lintas sudah ada. Nah itu bentuknya seperti apa? Apakah sudah ada regulasi yang memayungi itu? Karena kalau memang ini ad hoc, ketuanya siapa dan pertemuannya apakah reguler atau rutin atau memang by issue? Terus terkait dengan keselamatan tentunya ada pendanaan di sana. Selama ini penanganan keselamatan, apakah ada alokasi khusus terkait dengan keselamatan? Apakah itu melalui APBD? Kan sekarang kan sudah ada DAK keselamatan transportasi darat ya, itu juga seperti apa penanganannya, termasuk kemitraan dengan lembaga-lembaga di luar pemerintah seperti apa organda, karena memang tentunya manajemen keselamatan kan tidak terlepas dari operator. Tentunya bagaimana dengan manajemen angkutan di sana dan juga Jangan waktunya. data kecelakaan, karena memang data kecelakaan ini memang sudah dibangun oleh Polri melalui proyek, tetapi apakah mudah diakses oleh masyarakat karena kerugian segala macam kan tentunya itu yang penting bisa diakses. Silakan Pak, kalau bisa singkat. Ya, terima kasih Pak. Singkat saja, yang pertama dari 24 titik black spot sudah berapa yang ditangani di tahun ini, dan yang kedua tadi alokasi anggaran untuk sektor jalan kan cukup besar peningkatannya, apalagi dari tahun 2012 ke 2013 itu kira-kira berapa persen atau berapa bagian lah yang dialokasikan khusus untuk keselamatan. Itu saja Pak. Terima kasih. Oke, baik. Tapi saya sebagai salah satu juri juga ingin bertanya, Pak, regulasi untuk mengatur supaya anak SMP paling tidak naik sepeda motor. Silakan Pak. Baik, terima kasih Pak. Kaitan koordinasi tadi ya, pertanyaan masalah kecelakaan kerja itu memang koordinasinya sekarang ini dari jika ada kecelakaan di lalu lintas itu biasanya pihak Lantas Polres Kota Tangerang itu berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan. Nah, multiguna itu menjamin seluruh masyarakat khususnya yang berKTP Kota Tangerang. Hanya saja sekarang kita membuat perwal baru karena kadang kecelakaan itu orang lintasan Pak, karena daerah Kota Tangerang ini kan orang dari Kabupaten Tangerang mau ke Jakarta, orang Jakarta mau melintas ke sana dan sebagainya. Jadi ini ada perwal baru sekarang itu siapapun yang kecelakaan nanti dibuatkan surat keterangan dari Lantas bahwa memang yang bersangkutan terjadi kecelakaan sehingga kegawat daruratnya bisa dijamin oleh pemerintah Kota Tangerang sehingga bisa dipertanggungjawabkan
karena anggaran multiguna itu kalau masalah tahun ini 130 miliar ya, 132 miliar. Jadi itu memberikan jaminan kepada seluruh warga masyarakat Kota Tangerang asal mau dirawat di kelas 3, dan ini salah satunya adalah penanganan masalah kecelakaan. Jadi yang ditanggung tuh orang gila, kecelakaan, dan semua masyarakat asal mau di kelas 3 aja. Yang pada mau sakit pokoknya dibayarin sama pemerintah Kota Tangerang. Tapi mudah-mudahan warganya pada sehat. Lalu kaitan masalah koordinasi forum, mungkin nanti Pak karena Pak Kadishub dan teman-teman yang melakukan nanti bisa menyampaikan, cuma saya akan jawab dulu yang lainnya. Kaitan pendanaan keselamatan kita kayaknya belum dapat Pak DAK. Nah, nanti kalau memang dari Bappenas bisa memberikan, alhamdulillah Pak, bisa bantu-bantu Kota Tangerang, karena kami juga berharap anggaran APBD Kota Tangerang tuh hanya 3,5 triliun dengan segala permasalahannya. Kita berusaha sharing dan berbagi begitu. Tadi kaitan 24 black spot ini semuanya ditangani tentunya, dan untuk anggaran dari PU yang keselamatan, karena memang rata-rata mayoritas seluruhnya itu untuk bicara keselamatan Pak. Karena pertama ketika terjadi kemacetan yang ada di persimpangan dan lain sebagainya, makanya tadi untuk menambah ruas jalan, pelebaran jalan, geometri, penambahan jembatan dan lain sebagainya, itu memang orientasinya ujungnya visi kita adalah membangun jalan yang berkeselamatan. Sehingga dari itu programnya semua didistribusikan kepada seluruh SKPD. Jadi mungkin selanjutnya silakan tambahan dari Pak Pak Erdeng, silakan. Langsung aja Pak. Terima kasih. Terkait dengan forum lalu lintas, memang kita sudah sejalan dengan Undang-Undang 22 tahun 2009 dan peraturan pemerintah yang mengatur terkait dengan forum LLAJ. Memang forum LLAJ ini kita hanya berubah nama, dari 95 kita sudah ada Kakor Lantas. Jadi setelah terbit Undang-Undang 22 kita sesuaikan dengan aturan tersebut menjadi forum lalu lintas. Ketuanya adalah ada di sekretariat daerah, yaitu Pak Asisten, sedangkan pembinanya wali kota. Anggotanya SKPD terkait termasuk kepolisian, organda dan sebagainya. Kita program itu rutin 2 bulan sekali kita ngadakan pertemuan Pak, dengan pembiayaan dari APBD. Kemudian penanganan itu kembali kepada SKPD masing-masing. Jadi infrastruktur jalan kepada PU, perlengkapan jalan kepada perhubungan dan lain sebagainya. Itu rutin kita lakukan setiap 2 bulan Pak. Barangkali itu Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih pas sekali. Iya. Masalah anggaran ini Pak ya? Sepeda motor. Oh ya, sepeda motor. Baik Pak. Jadi memang kita sudah lakukan sosialisasi Pak kepada pihak sekolah. Tadi mungkin ada gambarnya juga di sana. Bahkan jadi kita ini sekarang berupaya akses-akses yang ada di mana, kan pembangunan sekolah yang dulu tuh rata-rata bikinnya di dalam kampung dan lain sebagainya. Makanya kita berupaya untuk memasukkan kendaraan-kendaraan umum feeder gitu ya, untuk masuk ke sekolah-sekolah, sehingga pemerintah Kota Tangerang terus berkomitmen agar memang mulai dari SMP ini, bahkan SMA itu kalau belum 17 tahun harusnya tidak menggunakan kendaraan sepeda motor. Jadi ini terus kita sosialisasikan, dan teman-teman dari Dinas Pendidikan, dari Dinas Perhubungan, dan lantas dan semua stakeholder juga rasanya akan terus berkomitmen mensosialisasikan untuk pelaksanaan tertib lalu lintas di Kota Tangerang. Demikian Pak. Baik.